Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban liridho ilai dawalidun rahim Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi washabihi wa dhurriyyati wa ahli baitil kiramil jamil wa mursalin wa jumul malaikati wa qarrabin wa jami' tabi'in ila jumlah ilah wal awliya ilahina makan ila jumul hadisin wa fasirin fi syar'i maqabari wa syekh Abdul Qadir al-Jilani wa syekh Fakhruddin ar-Razi wa syekh al-Qurtubi wa syekh Ibnu Katsir wa syekh Syahrudin al-Mahalli wa syekh Syahrudin Asyuti wa syekh Sulaiman al-Jamal wa syekh Imam Asy-Syafi'i wa syekh Masyawkani wa syekh Muhammad al-Alawi wa syekh Nawawi al-Bandani wa syekh Ahmad bin Mustafa al-Marawi wa syekh Ibnu Ashir wa syekh Buya Hamka wa syekh Mutawalli Asy'ari wa syekh Tantawi wa syekh Zuhaili wa syekh Muhammad al-Yusufuni wa syekh Quraisy wa Husain al-Kaibi Mustafa Rambang wa ila jami'i masyayikhina syauli lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan tasik teng surah Al-Baqarah ayat 186. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka lan nalikane padha takon ka ing sira sapa ibadi pira-pira kawula ingsun anni saking ingsun fa inni mongko setune ingsun iku qaribun parek ujibu nyembadani sapa ingsun da'wat da'i ing dungane wong kang donga iza ta'ani nalikane padha donga sapa si adai ing ingsun falyastajibu mongko padha amriya kesembadan sapa ibadi li marang ingsun wal yu'minu lan supaya padha iman sapa si ibadi bi kelawan ingsun la'allahum supaya ana sapa ibadi iku yarsyuduna padha pinter-pinter sapa si ibadi. Kita wasyaraipun 186. Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuwuni keterangan Gusti Allah taala punika caket napa tebih. Gusti Allah nuli nurunaken ayat kang surasane ari kala kawula ingsun takon marang sira saking adoh apa para ingsun kandhanono yen ingsun iku parek ateges tansah mirsani. Ingsun nyembadani penyuwune wong kang nyuwun ari kala nyuwun mulane para kawula kudu padha nyembadani taat marang ingsun lan supaya padha iman marang ingsun supaya para kawula padha oleh pituduh. Wa idza sa'alaka dan apabila bertanya ibadi hamba-hambaku anni tentang aku fa inni maka sesungguhnya aku qaribun dekat ujibu da'watad da'i idza da'an aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku falyastajibu li maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku wal yu'minu bi dan hendaklah mereka beriman kepadaku la'allahum yarsyuduna agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat niki ini sampun kula terangaken cukup panjang. Kula terangaken namung wa mawon. Jenengan tasih eling hanya menerangkan masalah wa dan asbabun nuzulnya saja. Terus ini keterangan sangat panjang kemarin hanya menceritakan tentang wa dan asbabun nuzulnya. Ditambah sampai terakhir mbok maca puisi mbek tahlil wingi nggih. Ayat ini kalau baleni maneh. Ayatnya cukup pendek tapi kandungan maknanya sangat luas dan cakupannya sangat luas sekali. Makna dan cakupannya, kandungan maknanya itu sangat luas sekali sampai tidak akan bisa selesai dalam 2 pertemuan ini. Jadi insya Allah ini dibaleni sampai diboten dibaleni diterangkan sampai 3 kali pertemuan. Saking panjangnya keterangan yang mencakup tentang makna kandungan ayat niki. Ayatnya cukup pendek, kalau kali panjenengan sampun apal, sampun ngerti maknane, wingi sampun kula terangaken sering dipakai, dibaca oleh para mubalek.
sering dibaca oleh para mubalik. Tapi apa yang disampaikan oleh mubalik di atas panggung, kalau yakin tidak akan sedetail apa yang akan kita bahas, insya Allah sampai 3 kali pertemuan. Karena ini sampai 3 kali pertemuan, sekedar iling-iling mawon, lek jenengan tasih iling biyen nang juz 1, rekor kita teng surah Al-Baqarah ketika masih di juz 1 itu nggih 3 kali pertemuan ketika nanggone ayat 102. Iko wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dan ketika mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan pada masa-masa kerajaan Sulaiman, itu kita membahas ayat 102 itu sampai 3 kali pertemuan, bahas Harut Marut, bahas sihir, bahas lain sebagainya, sangat banyak. Wajar saat itu ayat 1 sekali niku karena ayatnya cukup panjang. Jenengan buka ayatnya 1 sekali wis gak ono kitabe. Mboten teng juz sekali niki maksudnya. Itu ayatnya cukup panjang. Jadi perlu sampai 3 kali pertemuan untuk menerangkan ayat 102 niku. Lah, ayat 186 itu tidak seberapa panjang, tapi maknanya sangat luas sehingga kita memerlukan sampai 3 kali pertemuan. Insyaallah. Wingi sampai kula terangkan tentang asbabun nuzul ayat niki. Ada 4 riwayat tentang asbabun nuzul ayat niki. Kula cerita saking kula menjelaskan saking kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul karangan Syekh Jalaluddin Asyuti. Mriku ada 4 riwayat yang menceritakan tentang asbabun nuzul ayat niki. Kula maos tafsir ingkang namine Tafsir Al-Munir karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah Az-Zuhaili niku menulis tentang Tafsir Al-Munir niku man. Ada sebuah keterangan, ada sebuah riwayat tentang asbabun nuzul ayat niki yang boten enten tenggone kitab sing dikarang kali Syekh Jalaluddin Asyuti, yaitu kitab Lubabun Nukul. Kalau tambahi keterangan asbabun nuzul ayat niki saking kitab Tafsir Al-Munir karang Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Teng mriku Syekh Wahbah Az-Zuhaili ngendika wa qad ruwiya anna sababan nuzulil ayah, dan benar-benar telah diriwayatkan sesungguhnya asbabun nuzul ayat niki an Nabi sallallahu alaihi wasallam saat temene Kanjeng Nabi Muhammad niku sami al muslimina yad'una Allah bi sautin murtafi'in. Suatu ketika Kanjeng Nabi niku pernah mendengar orang-orang Islam itu berdoa kepada Allah dengan suara yang tinggi, bi sautin murtafi'in, dengan suara yang tinggi. Fi ghazwati Khaibar. Ketika Kanjeng Nabi mirsani mireng lek enten sahabat sing ndonga dengan suara yang sangat tinggi, itu terjadi ketika itu terjadi perang Khaibar. Mungkin insyaallah Allah terangkan perang Khaibar. Faqala lahum, terus Kanjeng Nabi niku matur nang para sahabat sing ndonga dengan suara yang keras niku man, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, tenangkan diri kalian, antengo awakmu, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Kalau sesungguhnya kamu semua itu tidak berdoa kepada zat yang tuli dan yang gaib. Nek cara kene, tenangno awakmu, ojo banget ndonga. Awakmu ndonga gak nang oleh zat sing tuli dan yang gaib. Innakum tad'una sami'an qariban. Sesungguhnya kami itu berdoa kepada zat yang Maha mendengar dan dekat. Wa huwa ma'akum, dan dia selalu bersamamu. Lalu turunlah ayat niki. Jadi menurut riwayat tentang kitab Tafsir Al-Munir niki mang, ini keterangan ayat ini turun ketika terjadi perang Khaibar. Perang Khaibar. Terus sedikit cerita tentang perang Khaibar. Enten hubungannya kali ayat, enten hubungannya kali ayat ingkang badhe kula terangaken mangke. Perang Khaibar itu terjadi ketika bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Saiki wis 1440 itu. Berarti 1440 tahun yang lalu, genap 1440 tahun yang lalu, itu terjadi perang Khaibar pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Khaibar itu adalah sebuah
nama daerah, nama wilayah tenggone lore Madinah. Jadi ada sebuah wilayah tenggone sekitar Madinah, di utara Madinah itu kurang lebih 150 km. Ketika itu di wilayah Khaybar itu diduduki, penghuninya mayoritas adalah kaum Yahudi yang kuat secara militer dan ekonomi. Setelah perjanjian Hudaybiyah itu terjadi, mboten kula critakno dawa, pokoknya akhirnya terjadi perang Khaybar, lalu dengan kekuatan Islam akhirnya umat Islam memenangkan peperangan itu, perang Khaybar. Umat Islam menang. Ketika orang-orang Yahudi tenggone Khaybar mengakui kekalahannya, terus ono wong wedok Yahudi ingkang paring asma Zainab binti Al-Haris. Ono wong wedok Yahudi jenenge Zainab binti Al-Haris itu memberikan makanan kesukaan Nabi, yaitu daging kambing. Disuguhno Kanjeng Nabi. Ternyata isi daging kambing niku mang sampun diparingi racun kali Zainab binti Al-Haris. Hadisnya sahih, kula tingali tengene sahih Bukhari man, juz 1 hadis nomor 2000 sahih Bukhari juz 1 nomor juz kali nggih. Pokoke hadis nomor 2617 teng sahih Muslim juz kali hadis nomor 2190. Hadisnya sahih. Ketika nonton perang Khaybar, Kanjeng Nabi niku menang, terus Kanjeng Nabi diaturi dahar kare wong Yahudi wedok jenenge Zainab binti Al-Haris, dan ternyata Zainab binti Al-Haris ini sudah memberikan racun kepada di daging yang akan dimakan oleh Kanjeng Nabi beserta para sahabat. Singkat cerita, ketika Kanjeng Nabi sampun nedo, tasik mengunyah daging niku mang. Terus Kanjeng Nabi niku matur, irfa'u aydiyakum fa innaha akhbaratni annaha masmumah. Irfa'u aydiyakum, angkatan tanganmu, culno daging iku mang, karena sesungguhnya balung iki mang wis ngekeki kabar nang aku, daging iki ana racune. Annaha masmumah, daging iki ana racune. Ini salah satu mukjizat. Kanjeng Nabi diberitahu oleh tulang dari daging yang akan dimakan niku mang, kalau daging niku mang isine sampun diparingi racun. Singkat cerita akhirnya ono sahabat sing sampun kadung maem, sampun kadung dipelan, akhirnya sahabat ingkang paring asma Bishr bin Barok niku sedo. Tapi Kanjeng Nabi tasik mengunyah, dereng ditelan, kemudian dimuntahkan makanan itu mang, bekas racunnya, sakitnya itu masih terlihat. Bahkan diriwayatkan sampai Kanjeng Nabi badhe sedo niku tasik merasakan sakit karena racun Yahudi niku, wong wedok Yahudi niku. Singkat cerita lah pokok mbok racun Kanjeng Nabi iku mang, lek pancen nabi temen kok pasti kok gak bakal dipangan dari wong Yahudi niku mang. Yaitu wanita wong wedok Zainab binti Al-Haris. Apa yang ingin saya sampaikan? Bukan cerita mukjizat niku sing badhe kula critakno. Itu hanya sekedar cerita untuk nopo, biar kita tahu bahwasanya perang Khaybar niku kejadian sing sangat fenomenal kaya ngoten niku mangke. Kanjeng Nabi tidak upaya pembunuhan terhadap Kanjeng Nabi yang gagal, pasti gagal. Kanjeng Nabi nggih dijogo. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ayat ini menurut tafsir Al-Munir Karani Syekh Az-Zuhaili turun ketika perang Khaybar yang mana itu terjadi pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Padahal ayat tentang wajibnya puasa ono sing ngeling bulan apa tahun piro iku? Ayo, sing nyatet dibuka catatane. Pak Wawan, tahun berapa? Bulan apa? Ono sing ngeling? Hah? Ayo wi, nyatet gak mbok iku. Hah?
bulan ayat tentang wajibnya puasa itu turun ketika bulan sing ngatat iki, sing eling. Bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Catatan ini. Bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Sementara ayat ini turun bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Apa yang ingin saya sampaikan? Itu artinya ada selisih waktu 5 tahun. Lek hitung-hitungan pas-pasan pun kalau hitung dugi omah, ini petang tahun 5 bulan. Jarak antara ayat yang menurunkan tentang kewajiban berpuasa dengan ayat 196 niki mboten. Ada jarak sekian tahun lamanya. Bukan berarti sekian tahun lamanya ini tidak ada ayat yang turun, tidak. Jadi ayat turun itu setahap demi setahap, bertahap demi bertahap. Sing nentokno iki surat apa ayat piro sakmarine apa niku Kanjeng Nabi berdasarkan petunjuk sing Gusti Allah. Jadi ojo bayangno 183 mudun, 184 mudun, 185 mudun, 186 mudun, tidak seperti itu. Kalau kali panjenengan wis merap sedaya le, ayat yang pertama kali turun, wahyu yang pertama kali turun itu adalah surah Al-Alaq. Tapi surah Al-Alaq tidak ditaruh nanggone ayat yang pertama, tidak ditaruh di mushaf lembar pertama, tidak. Artinya ketika kewajiban berpuasa turun tahun 2 Hijriah bulan Sya'ban itu sampai bulan Muharram berdasarkan riwayat Sangin Tafsir Al-Munir tentunya sampai bulan Muharram tahun 7 Hijriah baru ayat ini turun. Terus ayat ini ditaruh, diletakkan di antara ayat yang membahas tentang puasa. Balik ke keterangan ini, ayat ini ditaruh di ayat yang membahas tentang masalah puasa. Berarti ayat ini ada hubungan yang sangat erat antara berdoa dengan berpuasa, sehingga ayat ini ditaruh di tengah-tengah ayat yang membahas antara ayat puasa. Diteleng di tengah-tengahnya. Jadi kenapa sih kok diteleng tengah-tengahnya? Sampai kita bahas. Dan ini yang seringkali menjadi sasaran misionaris Kristen, misionaris Barat. Ketika mereka mengkritik Al-Quran. Mereka mengkritik Al-Quran itu mengatakan Al-Quran itu tidak sistematis. Jadi karepe lek mbahas poso tok, marang mbahas zakat tok. Lah apa bedane karo buku bacaan. Jadi Quran tidak seperti itu. Mari bahas ayat poso, kewajiban berpuasa tahun 2 Hijriah bulan Sya'ban tenggone ayat 186. 4 tahun 5 bulan setelah itu baru turun ayat 186 iki, terus ditele nanggone tengah-tengah ayat yang membahas tentang puasa. Kaya ngeten iki tidak akan dibahas tenggone oleh mubalik tenggone panggung-panggung ceramah. Karena beda konsepnya, memang beda. Pun. Balik teng ayat. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Teng tafsir Asy-Sya'rawi itu dikatakan wa ma tuntakad zukka halawata ma'ataka al-haqqu min isyraqati syafa'iyati fi syiyami fa anta satatajihu ila syukrihi subhanahu. Ketika kula kali panjenengan wis iso ngrasakno halawah manisnya sesuatu yang diberikan oleh Allah ketika bulan puasa. Mungkin di antara keluarga panjenengan niku ono yang bisa merasakan benar manisnya bulan Ramadan, manisnya berpuasa. Tentu ketika kita datang di bulan puasa, kita pas bulan puasa itu tentu kita akan bersyukur kepada Allah. Makanya niku Gusti Allah menurunkan ayat niki wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat ini dimulai dengan lafaz iza. Wa iza. Boten in. Kemudian dikatakan wa nal hazu anna iza ja'at wa lam ta'ti in. Allah itu menggunakan lafaz iza nang ayat ini tidak dengan lafaz in. Karena nopo annaka ba'da ma taro hadhil halawata satashkuru Allah taala. Karena kalau kita sudah menemukan manisnya Ramadan, manisnya berpuasa,
tentu kita akan bersyukur kepada Allah. Teng mriki dipun riwayataken hadis sing sampun kula waca ing dalam keterangan wingi nggih, di anna subhanahu yaqulu fil hadisil qudsi. Gusti Allah niku sampun dawuh nang hadis qudsi wingi sampun kula waos hadis. Salah satu nelakuat dakwatuhum. Ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya. Ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya. Ini sampai kalau terang, tapi ada keterangan tambahan yang belum saya terangkan. Al-imamu al-adil. Ini sampai kalau terang, imam sing adil. Was-shaimu hina yuftir, wong sing poso sampai buka. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang dizalimi. Yang ingin saya sampaikan, di antara kula kali panjenengan, wa an takut takun minal amati la imamatalaka. Terus Imam Asy'arawi, di antara kita semua itu bisa jadi ada orang umum yang mana kita tidak menjadi pemimpin. Ayo, sing akeh sing ngaji sakmene. Endi sing dadi pemimpin? Paling ya tingkat RT, tingkat RW ngono ae. Dadi pemimpin. Wah, Gus niku pemimpin rumah tangga, gorong karuan sing duda ya akeh iki gak dadi pemimpin rumah tangga. Jadi di antara kita itu sing wingi kan imamul adil, imam sing adil, pemimpin. Gak kabeh wong iku dadi pemimpin. Kok kabeh. Wa kadzalika lastamadzluman. Begitu juga orang yang zalim, gak kabeh wong itu mengalami nasib dizalimi. Gak kabeh, mosok kabeh sakmene kabeh dizalimi kabeh ngono. Ya kan tidak juga. Lah, satu-satunya kesempatan izan tabqa da'watus shaim. Satu-satunya kesempatan yang kita miliki, kita tidak menjadi pemimpin, gak kabeh di antara kita yang dizalimi. Satu-satunya kesempatan yang kita miliki adalah doanya orang yang berpuasa. Maka dari itu orang yang berpuasa itu mempunyai peluang yang besar untuk doanya diterima oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Teng mriki Gusti Allah itu menggunakan lafaz ibad. Jenengan tingali menggunakan lafaz ibad. Ibad itu adalah jamak dari abdun. Mufrad abdun, jama'i ibad. Selain ibad, ono jamak maneh abid, ain ba ya dal. Jadi ono ibad, ono abid. Maknanya sama secara makna. Hamba-hamba. Karena jamaknya lafaz abdun. Ibad niku ya hamba-hamba, para hamba. Abid niku ya hamba-hamba. Tapi ya, ada cara penggunaannya beda antara ibad dan abid. Itu beda. Penggunaannya itu beda antara ibad karo abid. Tenggone tafsir Asy-Syarawi ini dikatakan wa na'rif anna hunaka farqan baina abidin wa ibadin. Dari sini kita akan mengetahui perbedaan antara abid dan ibad. Sahihun anna mufrada kulli minhuma abdun. Benar, keduanya baik abid atau ibad itu terambil dari kata mufrad abdun. Tapi lakin hunaka abidun wa ibadun. Tapi ada bedanya antara abid karo ibad. Teman tafsir Asy-Syarawi dikatakan wa kullu man fil ardi abidullah. Setiap manusia di muka bumi itu adalah abidullah, abid. Tapi walaikin laisa kullu man fil ardi ibadan lillah. Tidak semua manusia di muka bumi ini adalah ibad bagi Allah. Kabeh nang ngene menungso nang ngene dunya niki abid, tapi gak kabeh ibad. Napa bedane? Li'annal abidahum alladzina yubharuna fil wujudi ka ghairihim bi asya'. Wa hunaka may yahtaruna at-tamarruda 'alal haqqi laqad akhadhu ikhtiyaruhum tamarrudan. Sing jenenge abid,
Seseorang yang abid itu dia itu orang-orang yang terpaksa beribadah kepada Allah. Walaupun dia taat, tapi dia terpaksa beribadah kepada Allah. Itu abid. Atau dia memilih untuk durhaka kepada Allah. Itu abid. Ono wong taat pada Allah tapi karena terpaksa, itu termasuk abid. Atau seseorang itu memilih durhaka kepada Allah, memilih maksiat pada Allah. Gak taat, gak taat belas tambah, gak milih taat. Lemang kan taat tapi terpaksa. Sing niki boten milih taat tapi terpaksa tidak. Dia lebih memilih maksiat. Dia memilih tidak menyembah Allah, bahkan memilih kafir. Itu termasuk abid. Tuh. Kok iso ngoten abid? Mungkin keterangan sih. Jadi semua manusia di muka bumi ini adalah abid tapi gak kabeh ibad. Abid niku mah wong sing taat marang Gusti Allah tapi dengan terpaksa itu termasuk bagian dari abid. Wong sing durhaka marang Gusti Allah iku yang termasuk abid. Lek ibad mriki dikatakan lakinnal ibadahum alladzina ikhtaru al-qiyada lillahi fi kulli umuri. Sementara ibad itu adalah mereka yang memilih untuk tunduk pasrah kepada Allah dalam segala urusan. Abid mang taat tapi kepaksa soalnya kepaksa wis dikongkon ya wong maneh iku cek abid. Tapi lek wis ikhlas iku jenenge ibad. Wis gak paksa, gak merasa terpaksa sama sekali, wis pasrah tunduk kepada Allah, itu namanya ibad. Nah, kabeh nggih, mriki dikatakan kabeh wong semua manusia di muka bumi ini itu tunduk pada keputusan Allah. Sekalipun di antara mereka ada yang durhaka kepada Allah. Artinya gitu. Seseorang itu dia tidak tahu kapan dia dilahirkan, kapan dia mati, terus ketika lahir nanti dia akan menjadi apa. Orang itu tidak akan tahu. Jadi semua manusia abid itu tunduk pada ketetapan Tuhan, ketetapan Allah. Mungkin enten sing nyerengkal. Saniki ono operasi sesar bisa menentukan tanggal lahirnya kapan. Sing nentokno lak wong tuane. Bayi sing kabeh lahir kan gak ngerti kapan dia lahir. Bayi sing kabeh lahir misalnya kemarin tanggal 7 bulan 7 misalnya atau besok bulan tanggal 8 bulan 8 cair kembar-kembar. Bayi sing nang ngene kandungan itu tidak tahu kapan dia lahir. Lek wis lahir gak ngerti meneh dadi apa, meneh duwe bojo apa enggak, lek wis duwe bojo meneh jodone bakal terus apa pegatan nang tengah dalan, tidak ada yang tahu. Di antara kula panjenengan kabeh sing nang bumi ini, saiki wis duwe bojo. Aja gaya-gaya saiki duwe bojo. Sapa awakmu mati marno bojomu dirabi karo kancamu dhewe ya apa awakmu meneh. Kan ya bisa-bisa saja. Mareng mati marno bojone awake dhewe dirabi kanca dhewe. Bisa-bisa saja. Kita tidak tahu lahir kita kapan, wis ujug-ujug lahir, gak iso milih wong tuane sapa, ya terlahir dari orang tua siapa kita tidak bisa memilih, meneh bakal dadi kaya apa ya gak iso milih, bakal mati umur piro ya gak iso milih. Semua manusia itu tunduk pada ketetapan Allah. Allah, Gusti Allah itu sudah mengatakan if'al wala taf'al, if'al kaza wala taf'al kaza. Lakonono iki ojo lakon iki. Lakonono salat 5 waktu, lakonono poso Ramadan. Ojo judi, ojo khamr dan lain sebagainya. Seseorang itu masih tenggone mriki dikatakan seseorang ketika mendapatkan perintah seperti itu mempunyai mriki dikatakan idzan fa kalimatu if'al wala taf'al tadkhulu fil umuril ikhtiyariyah. Gusti Allah itu memerintahkan ini melarang itu. Seseorang ketika mendapatkan perintah atau larangan itu, seseorang itu masih bisa memilih. Ini kita tidak membahas tasawuf nggih. Kanjeng kula kali panjenengan wis diwajibno salat 5 waktu, apapun yang terjadi. Di antara kula kali panjenengan, di antara wong sing wis ngerti wajib salat 5 waktu itu wajib. Ono sing milih gak salat. Kan masih
bisa memilih. Wajib poso Ramadan, kabeh ngerti poso Ramadan itu wajib. Tapi di antara manusia, di antara orang sing ngerti lek poso itu wajib, ono sing milih gak poso. Jadi tahap-tahap seperti itu, ya, tahap-tahap seperti itu if'al wala taf'al, itu seseorang itu masih mempunyai pilihan. Tapi ketika sudah ketetapan, koyok lahir kapan, mati kapan, terus terjadi bakal seperti apa, seseorang itu tidak akan bisa memilih. Takdir mati umur sakmene yo gak iso diajokno, gak iso diundur. Nah, seorang abid seperti itu. Nah, ibad apapun yang terjadi, ya wis pasrah ikhlas karena Allah. Gusti tanggung mriki dikatakan tentang Sirah Syarwi dikatakan kula jenengan paringi pilihan kula saged salat saged mboten, tapi kula milih dalan panjenengan. Saya lebih memilih jalanmu ya Allah, engkau tetapkan sholat, engkau wajibkan sholat, maka aku laksanakan perintahmu. Orang yang ibad itu seperti itu. Jadi nggih bedane abid kalipat seperti itu. Lek ibad nggih wis tunduk pasrah karo Gusti Allah, lek abid nggih niku semua manusia iku abid, tapi tidak semua manusia itu ibad. Pertanyaannya, awak dhewe iki abdun sing abid apa sing ibad? Jadi ini balik nang gone awake dhewe-dhewe. Awak dhewe iki termasuk abid apa ibad? Lah, mangkane niku tenggone syair-syair manakib niku kan ibadallah sing digawe. Ibadallah rijalallah ibad. Sebab ibad niku mengke orang-orang hamba-hamba Allah yang ikhlas, sing mantep, sing temen, sing soleh, yang memilih jalan Allah, apapun perintah yang diperintah oleh Allah, apapun yang larangan yang dilarang oleh Allah, gitu pasrah. Begitu juga, tenggone surah Shad ayat 82-83, iblis niku nate ngomong diabadikan teng Quran, qala fa bi izzatika la uhwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis ini pernah berkata, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua kecuali illa ibadaka, ibad, kecuali hamba-hamba di antara mereka semua yang ikhlas. Lah, tenggone ayat niki ibadi wa iza sa'alaka ibadi. Napa Gusti Allah niku idep marang setiap menungso? Mboten, gak mesti. Ide marang ibad. Ngoten lho maksudnya. Fa inni qarib, Gusti maka sesungguhnya aku dekat. Dekat itu tidak semua kepada manusia, tidak. Dekatin namun marang ibad, hamba-hambanya yang mencapai derajat ibad. Dan ini didukung kali sebuah hadisnya hadis qudsi, sampun populer hadisnya. Ketika seseorang mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat dengan berlari. Iku kalau cek hadisnya, tenggone Sahih Bukhari juz 4 hadis nomor 7405, teng Sahih Muslim genten juz kali hadis nomor 2675. Hadisnya cukup populer. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ta'ala. Kanjeng Nabi nate dawuh, Gusti Allah niku dawuh, ana inda dzanni abdi bi. Populer hadis ini. Aku itu berdasarkan prasangka hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku akan bersamanya ketika dia mengingatku. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingatku di dalam hatinya, aku akan mengingatnya di dalam hatiku. Tentu ini majas. Wa in dzakara fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Kalau dia mengingatku di dalam sebuah perkumpulan, aku akan mengingatnya di dalam perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Wa in taqarraba ilayya bishibrin taqarrabtu ilaihi dzira'an. Kalau dia mendekat kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu dzira'. Wa in taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau dia mendekat kepadaku satu dzira', aku akan mendekat kepadanya satu depa. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalau dia mendekat kepadaku dengan berlari, dengan berjalan, aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Artinya nopo?
Allah itu dekat kepada hambanya yang dekat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Tapi lek hambanya itu menjauh marang Gusti Allah gak parek marang wong sing ngadu marang Gusti Allah. Jadi wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib nang ayat iki Gusti Allah itu idek marang hamba-hambanya yang mendekat kepadanya, yang sudah mencapai derajat ibad. Nah, sing menarik tenggone ayat niki niku ketika lafaz sa'alah, apapun sa'alah atau yas'alu, itu kalau disebut di dalam Al-Quran, itu pasti ono kuli. Kalau balik ini mana? Setiap lafaz sa'alah atau yas'alu terambil dari kata sa'alah yas'alu, itu nanti nenggoni tengah-tengah mesti ono kuli. Jenengan tingali, sampean buka tafsir Al-Ibrisi, sampean buka ayat 189. Sa'ala iku fi'il madhi, fi'il mudhari yas'al. Sampeyan tingali 189 yas'alunaka 'anil ahillah. Mari ngono apa? Kul. Jenengan tingali maneh meloncat nang gone ayat 215. Yas'alunaka madza yunfikun. Kul. Sampeyan tingali maneh meloncat nang gone ayat 217. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi. Kul. Jenengan tingali nang gone ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kul. Nang surah Toha, nggih, mboten disebut tenggone mboten enten maksudnya tenggone mriki. Teng surah Toha ayat 105. Teng mriki Gusti Allah dawuh, "Wa yas'alunaka 'anil jibali fakul yamsifuha rabbi nasfa." Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung, kul, maka katakanlah yamsifuha rabbi nasfa, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Jadi setiap lafaz sa'ala atau yas'alu tenggone Al-Qur'an itu jawabane kono kul, kecuali tenggone ayat niki. Tenggone mriki Gusti Allah tidak tahu wa idza sa'alaka ibadi anni fakul inni qarib, tidak, tapi langsung fa inni qarib. Maksud kula niku ngoten. Dek liyane ono kule kabeh, Hanya nenggone ayat niki, nggih, wa idza sa'alaka ibadi anni gak ono kul inni qarib, tapi langsung fa inni qarib. Kenapa kok mboten enten kule? Sebab tenggone mriki dikatakan li anna qaulahu kul huwa amaliyatun tutilu al-qurba. Sebab kalau menggunakan kul itu akan memperpanjang kedekatan nikmat. Masalahnya ngeten, maksud kula ngeten. Wa iza sa'alaka ibadi anni, itu kan diceritakan dengan asbabun nuzul yang kemarin. Itu kan ono wong takon marang Kanjeng Nabi. Wa iza sa'alaka ibadi. Ono wong takon marang Kanjeng Nabi, ono sing takon nang di Gusti Allah, macam-macam kan pertanyaannya kemarin, ainullah, terus di mana Tuhan kita, apakah Tuhan kita itu dekat atau jauh, macam-macam pertanyaannya. Itu ono sahabat takon nang gone Kanjeng Nabi, lek dikei kul iku kok tambah suwe, perantara maneh. Dadi perantara lewat perantara, mari jawabane nggih liwat perantara. Lah Gusti Allah tidak ingin seperti itu. Gusti Allah ingin langsung kepada ibadnya, kepada hamba-hambanya yang soleh. Niku gak ati perantara, langsung fa inni qarib. Walaupun mungkin ayatnya nggih teko Kanjeng Nabi riyin. Ayatnya kan nggih teko malaikat Jibril terus teko Kanjeng Nabi terus baru disampaikan nang gone sahabat, nang gone umat Islam. Tapi dawe Gusti Allah niku mboten damel kul supaya gini kuman, supaya tidak bertambah lama hubungan kedekatan niku man. Dan Allah ingin agar seseorang yang sudah mencapai derajat ibad itu dia itu bisa meminta secara langsung.
langsung dijawab karo Gusti Allah secara langsung tanpa perantara. Gak fakul inni qorib, tapi fa inni qorib. Pirang menit sehari? 40. Pun niki sakjane lek diterusno tasik 50 sekian menit niki enten tamu niki. Nggih, terus keterangan sampai enten duka niki mangke mbok dadi ping 3, mbok dadi ping 4 gak ero pokoke tetep ngaji ngono ya Las, pokoke mugi-mugi dadi keterangan manfaat tenan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اجعلنا واولادنا ذرية من اهل العلم واهل الخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والضير. اللهم اجعلنا واياهم من عبادك الصالحين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وسلم وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kabul.